Selamat malam sahabat wanita, kita bertemu kembali walaupun di udara secara streaming. Kita bersyukur bisa ada di sini semuanya. Terima kasih kita kepada Tuhan untuk boleh beribadah. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Kita akan pujikan kembali lagu Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan. Yang telah menyelamatkan
akan dengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan pujikan lagu Pulihkan Aku Tuhan. Shalom sahabat wanita, sore hari ini saya bersama dengan Dr. Gentiani Nanere. Dr. Gentiani akan mempresentasikan tentang Healthy Woman Lifestyle. Dr. Gentiani Nanere adalah seorang praktisi nutrisi. Saya akan membacakan secara singkat CV dari Dr. Gentiani. Oke. Dr. Gentiani adalah owner dari Life Tree Clinic dan juga anggota Pertozi, Perhimpunan Dokter Terapi Ozon Indonesia dari 2013 sampai dengan sekarang, dan juga anggota Perkumpulan Anti-Aging USA
masih sampai dengan sekarang anggota IFM. IFM itu apa, Dok? Institute Functional Medicine. Oke, thank you, Dok. Dan Dr. Gentiani juga seorang pembicara seminar dan penulis artikel kesehatan. Dr. Gentiani juga pembicara radio talk show tentang kesehatan di Jakarta dan juga Surabaya. Memiliki bisnis global anti-aging dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga anggota Komisi Kesehatan PGI. Hari ini Dr. Gentiani akan memberikan insight atau pandangan atau masukan buat kita sahabat wanita, di mana saja sahabat wanita berada. Mungkin ada di pedalaman, mungkin ada di kota, tapi tidak masalah. Kita hidup sehat untuk Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, dan kita bertanggung jawab atas kesehatan tubuh yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Maka kita perlu mendengarkan masukan dari Dr. Gentiani Nanere. Silakan sahabat wanita menyimak presentasi dari Dr. Gentiani Nanere. Saya persilakan dokter, boleh memulai presentasi. Terima kasih banyak, Debra. Terima kasih, sama Dok. Wanita, Shalom, saya Genti. Perkenalkan, saya sebelum mempresentasikan sedikit sharing singkat tentang Women Healthy Lifestyle during pandemic season. Mungkin saya bercerita sedikit tentang latar belakang saya. Background saya seorang dokter umum, tetapi pada saat tahun 1995, saya migrate ke Amerika. Saya sempat tinggal di Amerika selama 18 tahun, dan selama perjalanan tinggalnya saya di Amerika, saya mengalami begitu banyak masalah kesehatan dalam tubuh saya, dan akhirnya diizinkan Tuhan untuk diperkenalkan natural nutrition yang akhirnya membawa saya mendalami dunia nutrisi, yaitu praktisi nutrisi, sedikit beda dengan ahli gizi, tetapi lebih banyak kepada ilmu preventif, ilmu pencegahan, ilmu nutrisi yang saya pelajari selama saya tinggal di Amerika. Dan tahun 2012, saya kembali ke Indonesia, dan saat ini saya memiliki klinik, di mana klinik ini lebih banyak fokus kepada wellness, preventif, pencegahan, edukasi di Jakarta. Kemudian saya juga banyak ikut serta di dalam edukasi kesehatan kepada masyarakat, dan juga saya seorang entrepreneur di bidang anti penuaan global bisnis, di mana saya juga seorang entrepreneur dan juga seorang leader atau pemimpin yang di mana saya ingin sekali memiliki visi bagaimana membangun wanita-wanita Indonesia bukan hanya sehat secara jasmani, tapi sehat rohani, tapi juga sehat secara financial. Dan saya pikir di zaman pandemik seperti ini, this is the right time buat kita untuk bisa sadar tentang banyak hal, bahwa kita wanita punya banyak potensi, tetapi sebelum potensi itu digali, kita juga harus memikirkan bahwa kesehatan itu cukup penting, terutama kita para wanita. Mungkin itu sedikit background saya dari yang tadi sudah ditambahkan atau disampaikan CV-nya oleh Debra. Ya, saya langsung mulai dengan presentasi singkat saya ya. Kita akan langsung mulai. Silakan, Oke. Judul kita, topik kita, tema kita buat teman-teman semua, para wanita, yaitu bagaimana wanita memiliki healthy lifestyle during pandemic season. Oke. Ini sedikit tentang saya, teman-teman boleh follow saya di Instagram, Dr. Genti, Facebook saya Genti Nanere, dan YouTube saya Dr. Genti, ya. Oke. Kita tahu teman-teman dalam pandemik ini ada fakta COVID, ya. Kita sekarang sudah anniversary 1 tahun dengan COVID, dan penyebaran juga belum selesai, masih on and off. Vaksin mulai sudah ada, diberikan di Indonesia dan di global, tetapi banyak juga klaster baru yang timbul, dan on off artinya kita semua harus tetap waspada di dalam musim-musim seperti ini, teman-teman. Banyak mindset dari kita mulai berpikir kapan COVID ini berakhir. Pandangan saya, kita nggak perlu bertanya kapan ini selesai, tetapi bagaimana di dalam masa ini kita tetap bisa terus sehat dan kita berproduktif di masa era new normal. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, terutama kita sebagai wanita di zaman saat ini. Solusi yang selalu saya sarankan kepada banyak orang di luar sana, yaitu bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID, tetap sehat, produktif, yaitu pertama, Tuhan memberikan ability untuk beradaptasi, yaitu menerima dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Kalau teman-teman, para wanita ingat 1 tahun yang lalu, kita ada dalam stage denial, kita ada dalam stage harapan bahwa
COVID ini cuma mungkin seminggu, sebulan, mungkin juga cuma 2 bulan, pasti kita akan melewatinya. In fact, it was not. Sampai saat ini kita masih deal dengan efek dari pandemik atau COVID ini. So yang paling baik bagaimana kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan masa ini, kemudian kita memiliki proaktif dari diri kita sendiri, lead by example. Apa yang harus kita kerjakan untuk keluarga kita? Apa yang harus kita kerjakan untuk diri kita sendiri? Supaya kita bukan hanya bisa bertahan, tapi kita juga berjuang di masa ini dengan lebih baik. Selalu kata kunci yang saya sampaikan kepada banyak orang di luar sana, bahwa apakah memang solusi satu-satunya untuk COVID adalah vaksin? Yes, vaksin bisa membantu penyebaran dan juga membantu bagi setiap pasien atau klien atau orang yang terkena COVID mungkin gejalanya bisa diperingan, tetapi itu bukan menjadi solusi utamanya. Yang paling penting kalau kita bicara tentang COVID ini adalah penyakit virus, di mana kata kuncinya adalah imunitas atau kekebalan tubuh. Kita akan belajar here and there bagaimana kekebalan tubuh ini bisa dibangkitkan atau bisa ditingkatkan di masa ini sangat penting bagi dirinya sendiri, juga bagi keluarganya, bagi masyarakat. Oke, so pertanyaannya sesuai dengan tema kita hari ini. Mengapa wanita harus sehat? Oke, why kita harus sehat? Ya, wanita ini sebenarnya unik, teman-teman, atau ibu-ibu, atau teman-teman sahabat. Ya, berapapun usia Anda, saya melihat Anda sebagai partner saya, sebagai wanita. Wanita itu sebenarnya unik karena kita ini sebenarnya diciptakan sebagai pribadi yang memiliki kemampuan untuk multitasking, ya. Kita bisa mampu mengurus rumah tangga, anak-anak kita, mengurus kesehatan seisi rumah, mengurus kesehatan diri sendiri, kadang kita terlupakan, ya. Dan bahkan sebagian dari kita, sebagian dari kita juga bekerja maupun juga mengurus bisnis atau kita adalah seorang entrepreneur. Itulah sebabnya saya bilang wanita itu multitasking. Bahkan kalau kita tahu, di Alkitab mengatakan bahwa wanita itu sebenarnya apa? Dia adalah penolong bagi si Adam, ya, bagi lelaki. Yang namanya, saya suka bikin lelucon atau guyonan, bahwa yang namanya penolong artinya dia lebih kuat daripada yang ditolong. Oleh karena itu wanita itu sendiri harus benar-benar sadar diri bahwa dia benar-benar harus mementingkan dirinya sendiri terlebih dahulu, khususnya di dalam masa-masa seperti ini, teman-teman. So, bagaimana kita menyikapi tema Woman Healthy Lifestyle? Pastikan kita para wanita sehat rohani, ya. Kita mengerti dan kita menyadari role kita, panggilan kita, dan juga kita memiliki kesehatan jasmaninya, ya. Di dalam imun sistem, kalau kita bicara sehat rohani, ya tentunya kita bisa mengontrol emosi kita, internal kita, stres kita, ya, kehidupan spiritual kita dengan Tuhan, itu sangat-sangat penting teman-teman untuk memiliki healthy lifestyle. Dan juga sehat jasmani. Sehat jasmani ini penting sekali karena kebanyakan dari kita juga kadang tidak balance. Sebagai dalam kehidupan bergereja, kadang-kadang kita banyak mengandalkan hukum kasih karunia, which is saya tidak menyalahkan itu. Saya tahu bahwa hidup kita semua it's all by grace, karena kasih karunia, tetapi teman-teman berbicara tentang kesehatan, ada hukum alam yang tidak bisa kita lewatkan. Ada yang namanya hukum gravitasi, kalau barang dari atas ke bawah dia jatuh, dia mau didoain kayak apa juga, tetap yang namanya jatuh atau hukum gravitasi dari atas ke bawah. Setuju ya? Ada yang namanya law of nature. Pada saat kita misalnya bepergian dengan mobil kita, kemudian kita melewati lampu merah, ada aturan dan rules yang harus kita ikuti. Kalau teman-teman tahu lampu merah itu tidak boleh dilewati, harus stop. Dan Anda berdoa atau Anda melakukan apapun spiritual activity-nya, tapi Anda melewati lampu itu, ada risiko untuk tertabrak dan mati. Intinya apa? Pada saat kita berbicara tentang kesehatan jasmani, sama pentingnya dengan yang namanya kesehatan rohani. Karena ada law of nature, ada tanggung jawab, ada free will atau kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada para wanita untuk mengambil keputusan, saya harus sehat. Oke, tentunya selebihnya kita tahu bahwa saat kita sudah melakukan yang the best, Tuhan yang akan melakukan bersama dengan kita, berpartner dengan kita dengan apa yang sudah kita kerjakan. So,
woman health atau keyword COVID, terutama untuk hubungannya dengan wanita, karena kita ibu rumah tangga, mungkin kita single woman, atau mungkin kita siapapun kita wanita, menyikapi COVID, menyikapi pandemik ini, kata kunci yang tadi saya sebutkan di awal slide saya, yaitu sebenarnya apa? Keyword dari COVID adalah imun system, atau imunitas, atau kekebalan tubuh. Bagaimana caranya sih kita membangun kekebalan tubuh kita? Yang tadi saya bilang, kekebalan tubuh itu bisa dibangun dari banyak cara, ya. Dan vaksin merupakan salah satu solusi, tetapi bukan segalanya. The keyword di sini yaitu bagaimana kita bisa mengontrol imunitas tubuh kita dengan cara kesehatan harus dijaga. Dalam hal ini mungkin makan sehat yang akan kita bahas berikutnya, istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup arti tidur yang baik. Dengan tidur yang baik atau istirahat yang cukup memberikan hormon anti-aging kita bisa bekerja dengan lebih baik, dan hormon stresnya juga bisa lebih berkurang dan kita bisa memiliki imunitas yang lebih baik. Dan yang ketiga, pandai mengatur emosi, terutama para wanita menjelang hormonal atau PMS. Ada yang suaminya atau partnernya bilang bahwa wow, ini kalau pasangan saya udah mendekati masa menstruasi, udah berubah jadi singa. Mengapa? Karena dengan hormon PMS ini atau premenstrual syndrome ini, kadang-kadang emosinya tidak bisa terkendali. Itu pertama, dan itu harus kita sebagai wanita harus memiliki emotional intelligence, kita katakan sebagai emotional intelligence, terutama di masa pandemik ini. Kecilkan masalah-masalah yang bisa dikecilkan, hilangkan masalah yang kecil, kecilkan masalah yang besar. Itu adalah tips bagi teman-teman wanita di zaman pandemik ini. Karena kalau kita tidak bisa belajar menguasai hal ini, akan jatuh ke dalam kondisi yang namanya stres, dan di mana stres itu juga suppress imun sistem kita. Hal yang lain untuk membangkitkan imunitas kita yaitu dengan berolahraga. Aktif lifestyle. Tapi kan saya capek, saya udah kerja seharian, tapi saya kan udah ngurusin anak, saya nggak punya waktu. You cannot say that, because Anda dan saya punya tanggung jawabnya untuk bisa sehat bagi diri sendiri, kemudian Anda bisa bertanggung jawab untuk kesehatan seisi rumah Anda. So there is no excuse untuk tidak bisa menciptakan waktu untuk bisa berolahraga. Saya sempat obesitas, saya sempat 75 kilo, 80 kilo, dan saya memiliki banyak masalah dengan kesehatan saya. Tapi satu titik saya mengatakan, Tuhan, saya ingin menjadi example bagi banyak orang-orang di Indonesia. Tapi transform diri saya terlebih dahulu, sehingga saya bisa mentransformasi lebih banyak orang lain lagi di luar sana, terutama para wanita. Dengan caranya apa? Mengambil keputusan, make a great decision in your life, bahwa enough is enough. I have my responsibility for myself to take control over my health, my kesehatan, sehingga pada saat saya sehat, saya bisa taking care all of my family member. Dan itu harus dimulai oleh para wanita terlebih dahulu. Dan yang lainnya mungkin salah satu yang menjadi preventif atau pencegahan bagi para wanita, yaitu check up rutin. Banyak kali penyakit-penyakit yang sudah 30-40 tahun ke atas itu terjadi karena kita tidak mengikuti atau tidak melalui proses yang namanya check up rutin. Sehingga pada saat terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sebenarnya bisa dicegah pada saat kita melakukan rutin check up ini. Di zaman COVID contohnya teman-teman yang bisa dilakukan check up itu apa? Level vitamin D bisa dicek di Prodia atau mungkin di lab-lab kesehatan yang lain. Karena vitamin D itu penting sekali di masa saat ini, bukan hanya sifatnya sebagai hormon, tetapi juga sifatnya sebagai imunomodulator. Artinya vitamin ini membantu imun sistem kita lebih baik, dan juga sebagai backup nutrisi, mikronutrisi yang memang diperlukan oleh tubuh kita. So please pastikan teman-teman sudah punya checklistnya satu persatu, bagaimana teman-teman bisa involved dan strong dan healthy during this pandemic season. So berbicara tentang ini di slide saya sebelumnya, saya ngomong tentang kesehatan atau makan sehat. My passion atau kekuatan saya atau strength saya, yaitu bagaimana mengajarkan begitu banyak orang melalui edukasi dalam sosial media maupun talk show di radio tentang makan sehat. Makan sehat ini seperti apa sih? Ingat bahwa di dalam piring kita selalu harus ada sayur yang berwarna, yang rainbow color, kemudian ada buah-buah, tapi ada beberapa sayur dan buah yang mungkin bisa menjadi highlight bagi wanita dan juga seisi keluarga kalian, yaitu alpukat, pisang, telur, jambu klutuk, dan sayur-sayuran hijau.
Mengapa alpukat penting? Alpukat ini sangat bagus untuk sumber lemak ya. Lemaknya lemak baik, bukan lemak jahat. Dia menjadi tidak baik apabila alpukatnya diolah dengan teman-temannya yang lain. Seperti ada coklatnya, ada susu-susunya. Saya menyarankan kalau teman-teman mau pakai susu nabati. Kita akan bahas di sesi yang lain, tapi saya lebih mengencourage setiap kita mengkonsumsi susu nabati daripada susu hewani. Kemudian pisang sebagai sumber potasium atau kalium, telur sebagai sumber protein, jambu hijau, jambu klutuk sebagai sumber vitamin C. Ini makanan-makanan yang hampir setiap hari di masa pandemik ini di lemari es saya selalu ada. Selain itu teman-teman bisa juga simpan papaya, ya makanan-makanan yang sederhana, yang simple. Saya langsung aja to the point eksekusinya, karena kadang-kadang kalau kita ngomong makan sayur buah, kita kebingungan buahnya apa, sayurnya apa. So mari fokus kepada beberapa buah yang tinggi vitamin C, seperti jambu klutuk, seperti pepaya, seperti sirsak, buah-buah lokal yang ada, kemudian protein dan juga pisang dan juga alpukat. Pisang kalau boleh pisang yang matang di pohon, ya bukan pisang yang dikarbit. Oke, bicara tentang makan sehat, ini udah hampir selesai. So di akhir slide saya ini saya lebih senang nanti kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, tetapi ini adalah summary dari bagaimana woman healthy lifestyle di masa pandemik ini. Yang pertama, pola hidup sehat, pola makan sehat, dan mengkonsumsi vitamin suplemen yang secukupnya. Bagaimana pola hidup yang bisa dijalankan oleh kita para wanita yang mungkin bisa diadapt juga di dalam keluarga kita. Pada saat mungkin ya, teman-teman bisa lakukan ini rutin, bahkan pola hidup yang seperti ini bisa dilakukan juga pada saat sedang isoman atau isolasi mandiri, di mana kita disarankan untuk minum air hangat. Udah nggak zamannya lagi harus minum air es atau air dingin, teman-teman. Pada saat seseorang yang sedang ada isoman, sangat disarankan untuk mengikuti protap ini, dan saya begitu banyak membantu banyak orang dalam masa isoman mengikuti protap yang sudah saya sarankan. Tetapi pada saat mereka tidak isoman sekalipun, boleh dong diberlakukan pola lifestyle yang seperti ini. Umur air garam juga sering, yang sehat atau yang lagi isoman, kemudian jemuran pagi, kemudian cuci tangan dengan air dan sabun, ya prokes, ya protokol kesehatan harus selalu dilakukan oleh kita menggunakan masker, social distancing, dan mencuci tangan sesering mungkin. Dan juga pola makan yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, konsumsi makanan-makanan yang memang tinggi vitamin C-nya, dan juga jangan lupa kalau bicara makanan teman-teman wanita, kita juga boleh menginkludkan rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa kita. Yang paling bagus banget adalah jahe merah, kemudian kunyit, kayu manis. Teman-teman boleh menggunakan itu di dalam masa pandemik sebagai rempah-rempah yang memang penting untuk dikonsumsi. Mengapa sih rempah-rempah penting? Contohnya kita bicara kayu manis. Kenapa itu penting? Kenapa kunyit itu bagus? Karena contoh kunyit dan kayu manis itu merupakan rempah-rempah yang sangat baik untuk tubuh kita, dan dia mengandung yang namanya anti-inflamasi atau anti peradangan. Dan kita tahu di masa COVID ini, COVID yang dilakukan COVID itu adalah 3 hal. Dia melakukan di dalam tubuh kita yaitu hiperinflamasi atau peradangan di dalam tubuh, kemudian hiperkoagulasi atau terjadi kekentalan darah di dalam tubuh, dan terjadi yang dilakukan lagi oleh COVID yaitu hipoksemia, yaitu perasaan tercekak atau sesak napas. 3 hal ini yang dilakukan COVID, oleh karena itu kita harus mengkonsumsi baik suplementasi maupun makanan-makanan yang menjadi antidotum atau anti dari apa yang dilakukan oleh si COVID itu tersebut. Contoh, tadi yang dilakukan pertama apa? Inflamasi atau peradangan. Berarti kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya anti peradangan. Ada di mana? Ada di omega 3 suplemen. Kemudian ada di mana lagi? Ada di kayu manis, ada di kunyit. Itu semua rempah-rempah yang sifatnya anti peradangan. Dan itu sangat bagus untuk konsumsi di masa pandemik seperti ini. Yang kedua, hiperkoagulasi atau kekentalan darah. Itu juga dilakukan oleh COVID, dan itu bisa dikonsumsi oleh makanan-makanan sayur-sayuran yang baik, kemudian beberapa suplementasi yang membantu hiperkoagulasi tersebut. Nah, pola makan, teman-teman bisa lihat makanan-makanan yang apa, ya saya bisa bagikan slide ini, teman-teman juga mungkin pada saat menonton Zoom ini bisa ambil foto, kemudian bisa ditulis ya,
apa yang bisa hal-hal kecil dan sederhana yang bisa diadapt oleh keluarga kalian masing-masing. Dan juga mengkonsumsi vitamin suplemen yang moderation. Ini beberapa contoh suplemen yang selalu saya sarankan kepada pasien, klien, sahabat, teman, siapapun yang saya temui di masa pandemik seperti ini, ya. So mungkin ini slide saya yang terakhir. Setelah itu saya akan tutup dengan satu paragraf atau satu statement bahwa jika kita sebagai wanita tidak bisa mengurus diri kita sendiri atau tidak bisa memahami tentang pentingnya kesehatan bagi tubuh kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menjaga kesehatan seisi rumah kita, pasangan kita, keluarga kita, ataupun anak-anak kita? Impossible. So yang paling pertama, wanita ini harus dibekali, harus suka belajar, harus suka membaca, harus suka mendengar, jangan kebanyakan nonton drakor teman-teman wanita. Sekali-sekali sih boleh, tetapi saya sendiri memang kebetulan tidak suka nonton. Saya senang dengan sekarang platform YouTube, senang belajar. So saya pikir teman-teman wanita juga bisa memiliki time management yang lebih baik. Bagaimana kalian mengatur rumah tangga kalian, kapan memasak, kapan mengurus anak, kapan punya me time-nya, kapan waktu belajarnya, dan kapan waktu untuk bisa memberikan makan yang baik kepada sekeluarga kita. Yang paling penting untuk tips pada wanita, yaitu what you eat is what you are. Di masa pandemik ini, sehatlah secara fisik, jasmani, maupun rohani kita. Dan juga kontrol emosi kita, karena wanita itu sangat dikuasai oleh feeling atau perasaan. Berbeda dengan pria, lebih banyak dikontrol oleh logik atau logikanya, tetapi wanita ini lebih banyak dikontrol oleh feeling dan perasaan. Dan feeling atau perasaan itu bisa up and down pada saat hormon kita mulai mendekati yang tempat-tempat yang tadi saya bilang menopause atau pre-menopause atau PMS, mendekati menstruasi. Emosinya mulai naik turun. Belajar untuk bisa menguasai dan mengontrol itu sehingga teman-teman bisa keluar menjadi pemenang sebagai wanita dan juga bisa memiliki healthy lifestyle di masa pandemic season ini. Mungkin itu kali ya, Debra, yang kita bisa bahas singkat. Mudah-mudahan bisa membantu. Wah, ini sangat menarik sekali dokter punya penjelasan. Sahabat wanita, kalau mau slide dari Dokter Genti, boleh minta ke saya nanti lewat nomor WhatsApp yang akan kami bagikan. Di akhir acara kami akan tampilkan di layar. Silakan boleh WhatsApp ke GSKI Sleepy untuk boleh mendapatkan slide dari Dokter Genti. Sahabat wanita, kalau ada pertanyaan juga boleh di WhatsApp ke saya, nanti kami akan sambungkan ke Dokter Genti. Nanti sahabat wanita akan mendapatkan balasan juga jawaban dari Dokter Genti. Boleh. Siap. Enough is enough. Berarti itu harus diniatin ya, Dok ya. Ini itu simple exercise paling tidak nih, Dok. Simple exercise itu berapa menit, Dok? Ini para sahabat wanita harus meluangkan waktunya nih. Oke, very good. Ya, saya mau mengatakan tentang olahraga. Olahraga ini isu yang paling penting karena semua orang ingin sehat, tapi semua orang itu ingin passing atau shortcut kata exercise ini. Ya udah saya makan aja tapi saya males banget gerak karena saya lingkungan tempat tinggalnya nggak ada tempat olahraga. Begitu banyak excuse yang kita create. Dan sebenarnya excuse itu juga dimiliki oleh saya sebelumnya. Itu masalah pertama yang membuat kita tidak bisa konsisten dalam exercise. Yang kedua, konsistensi. Kadang-kadang orang itu istilahnya panas-panas tai ayam. Gua senang cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Belum sampai 21 hari aku udah quit dan tidak lagi melakukan yang namanya exercise rutin. Konsistensinya nggak ada, ya. Nah, tips yang kecil buat saya, bentuk exercise yang mana yang bisa sesederhana mungkin yang bisa kita lakukan. Saya beradaptasi dengan konsep exercise selama setahun terakhir dengan 10.000 langkah atau 10,000 step. Oke, saya bisa minta HP saya yang Samsung aja, anything. Teman-teman yang mungkin punya smartphone, smartphone seperti ini yang mungkin Samsung atau mungkin iPhone ataupun any Android apapun, sudah banyak yang namanya apps free 10,000 step atau 10.000 langkah. Itu adalah tracker di mana dalam 24 jam tracker ini mengetrack langkah kita dalam 1 hari. Jadi kalau dalam 1 hari saya sudah berjalan 10.000 langkah, itu sebenarnya kurang lebih 6-7 kilo.
Biasanya saya lakukan bangun pagi setelah devotional, berdoa pagi, jam 6:30 pagi, ya, karena kita kan work from home. Di zaman pandemi ini justru masih lebih baik cara mengatur waktunya dengan lebih baik. Kemudian saya jalan sekitar 30-40 menit, dengan langkah saya di HP, itu sudah kurang lebih hampir 5.000-6.000 langkah. Kemudian saya pulang ke rumah, melakukan aktivitas normal lainnya, kan saya ada jalan juga. Jadi jalan pada saat jam 12 siang, saya lihat lagi, oh sudah 8.000. Di sore hari seperti ini, kita banyak duduk bekerja, atau mungkin para wanita juga mungkin berdiri, dilihat lagi sore atau malam mungkin sudah 9.000, dan sebelum tidur sudah tinggal selesaikan 1.000-nya lagi. Jika kita konsisten dengan 10.000 langkah, statistik mengatakan angka kolesterol bisa diperbaiki dengan baik, angka gula darah bisa diperbaiki dengan baik, lemak bisa dipotong lebih banyak, fat loss dengan lebih baik juga dengan olahraga. Dan olahraga yang paling sederhana bisa dimulai dengan 10.000 langkah. Setelah itu apa? Bisa dengan apps, 6-minute workout, 7-minute workout, banyak treadmill di rumah, apapun itu. Segalanya bisa kita lakukan asal ada konsistensinya. Tetapi yang paling murah, nggak perlu punya peralatan, yaitu modalnya kaki kita, dan kemauan kita, dan komitmen kita. Enough, it's enough, so you have to do it. Start from yourself, oke, dengan 10.000 langkah. Saya tahu nih dok, sahabat wanita ini berpikirnya, kan udah ngepel, udah nyapu, udah urus, kalau yang punya cucu, udah urus cucu, nemenin jalan, kasih makan, udah capek dong, itu olahraga bukan dok? Ya, itu olahraga. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat wanita jalan di rumah, ya, itu juga sebenarnya kalau selain punya HP, biasanya ada juga jam kecil, modal sedikit ya, 200.000, kemudian pakai jam tracker ini, sehingga waktu teman-teman sahabat wanita di rumah lagi jalan ke dapur, ke ruang tamu, itu tracker itu akan terrecord, akan terekam di dalam tangan kita. Waktu kita ngepel, waktu kita melakukan aktivitas apapun di rumah, kita bisa selalu melihat bahwa itu sudah ada trackernya. Dan itu cukup membantu dan membuat kita proud of ourselves, bahwa wow, kita udah 6.000 langkah, aduh kita udah 7.000 langkah. Ya, mungkin itu membantu. Oke, dok, ini kan kalau sahabat wanita, makanan harus diperhatikan kata dokter. Tapi kalau yang berumur mungkin 40 tahun ke atas, itu sampai 60 tahun, bahkan mungkin sampai 70 tahun, harus minum suplemen atau boleh dari makanan saja, dok, sudah tercukupi? Ya, very good question. Ya, banyak orang mengatakan ada 3 pilar kesehatan yang kita harus lihat. 3 segitiga ini adalah pilar kesehatan di masa ini. Yang pertama adalah makanan, ya, pola makan, pola hidup sehat itu adalah pilar yang pertama. Dan pilar yang kedua adalah olahraga, dan itu aktif lifestyle. Tapi pilar yang ketiga adalah suplementasi. Nah, yang mana pilar yang penting? Nggak bisa, yang namanya segitiga ini di segitiga, kalau 3 lingkaran ini tetap ada 3 angle ini ada. Satu dihilangkan, dia nggak akan jadi segitiga. Jadi 3-tiganya ini sangat penting untuk kita balancekan dan seimbangkan. Nah, pertanyaannya mengapa dan apakah kita membutuhkan suplemen? Yes, sangat membutuhkan suplementasi. Mengapa? Kita berbicara tentang ilmu nutrisi, kita bahas tentang yang namanya makronutrisi, dan kita bahas yang namanya mikronutrisi. Ya, nanti saya akan kasih slide-nya, mungkin saya nggak tahu bisa nggak kita bagi di sini, tapi nanti coba saya kasih 1 slide ke Mbak Debra setelah ini. Makro adalah nutrisi pembagian besar, mikro adalah nutrisi pembagian yang kecil. Pembagian nutrisi besar adanya di makanan-makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, di piringnya kita tiap hari, itu makronutrisinya. Dan itu setiap hari kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Tetapi mikronutrisi adalah nutrisi-nutrisi yang kecil, yang terdiri dari vitamin, dari enzim, dari mineral, itu ada di dalam bentuk-bentuk yang sangat kecil, yang biasanya ada di sayur-sayur yang tidak banyak diolah, di dalam buah-buah yang memang masih bentuknya tidak diolah banyak. Itu ada mikronutrisi. Ya, pertanyaannya, sayur yang saat ini kebanyakan ada di pestisida, semprotan, kemudian sayur banyak dibuat lodeh, dibikin sayur asem, sehingga mikronutrisinya hilang, tidak ada lagi. Mungkin buah yang kita makan kematangan, sehingga gulanya lebih tinggi daripada mikronutrisinya. Sehingga sebenarnya kebutuhan mikro ini harusnya ada, tapi tidak terpenuhi.
Itu sebabnya si mikro ini yang tidak kita dapatkan harus digantikan dengan mengkonsumsi suplementasi yang moderation. Sehingga pada saat kita mengkonsumsi suplemen yang baik, yang benar, yang terserap di dalam tubuh kita, kita bisa membalanskan antara mikro dan makro. Sehingga kelangsungan fungsi sel tubuh kita bisa lebih baik terjadi, lebih baik lagi. So, apakah suplemen itu semua sama? Enggak. Itulah sebabnya kita butuh mengedukasi diri kita, bertanya kepada orang yang memahami tentang dunia ini, dan juga mungkin membaca literatur-literatur yang baik, tidak asal-asal comot kiri dan kanan, beli di obat warung dan sebagainya, untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Tapi pertanyaannya apa perlu? Yes, definitely perlu, karena alasan yang tadi. Semoga membantu. Iya dok, membantu sekali. Tetapi seperti kata dokter, nggak boleh comot sana, comot sini ya. Harus bertanya kepada ahlinya. Kalau tidak nanti kena mah mungkin, atau kena ya kan, diabetesnya mungkin malah lebih tinggi gitu ya. Kalau yang punya diabetes gitu ya dok ya. Contoh vitamin C. Semua orang tahu membutuhkan vitamin C. Yes. Dan vitamin C itu didapatkan bisa dari makanan, tapi juga bisa dari suplemen. Yang dari makanan itu dari mana vitamin C-nya? Tadi sudah saya sampaikan. Yeah. Vitamin C itu sangat tinggi di pepaya, di jambu hijau, jambu klutuk, dan sirsak. Nggak usah yang aneh-aneh buah-buah yang dari luar negeri, nggak perlu. Kita fokus kepada buah lokal kita itu aja. Pepaya, sirsak, dan juga jambu klutuk. Itu vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk, dan jambu klutuk aja lebih tinggi jambu klutuk daripada jeruk vitamin C-nya. Nah, itu dari makanan. Bagaimana dengan suplemen? Banyak orang yang mengkonsumsi vitamin suplemen yang ada vitamin C-nya, yang mungkin bisa beli di luaran sana. Tetapi kita lupa bahwa pada saat vitamin C itu dikonsumsi oleh tubuh kita, ada yang namanya asam lambung, yang kemudian mengurangi proses penyerapan vitamin C itu sendiri. Sehingga pada saat dijual vitamin C ngomongnya, oh ini 1000 mg, tapi pada saat dikonsumsi ada proses penyerapan yang terganggu, itu masuk ke dalam tubuh kita hanya kemungkinan 200-300 mg. Jadi yang lainnya hilang, percuma. Bahkan akhirnya pada saat tidak mengerti dan tidak memahami tersebut, malah akhirnya sakit mah, bahkan ada yang diare dan sebagainya. So itu pentingnya kita mengedukasi diri kita, apa-apa saja yang penting diperlukan, apa-apa saja yang harus kita lakukan di masa ini. Omega 3 salah satunya penting sekali untuk dikonsumsi, vitamin D, vitamin C lewat makanannya, dan juga beberapa jenis bentuk vitamin C yang diserap oleh tubuh kita. Selain itu, konsumsi makanan yang memang bergizi, ya, yang sudah tadi saya sampaikan. Yes, sahabat wanita, hari ini cukup banyak masukan dari Dr. Genti. Silakan sahabat wanita merenungi apa yang sudah sahabat wanita konsumsi selama ini. Boleh sebagai perenungan pribadi atau perenungan seluruh keluarga untuk menjadi sehat bersama. Untuk kita boleh melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang kita harus jaga dan kita harus pertanggungjawabkan. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang Tuhan sudah berikan ini. Jadi sahabat wanita, boleh bertanya kepada Dr. Genti melalui nomor WhatsApp dari GSKI Sleepy, dan jangan lupa konsistensi untuk kita selalu hidup sehat. Apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, kita harus olahraga, itu semua kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Dr. Genti. Ada kata-kata terakhir untuk sahabat wanita? Pesan saya? Ya, pesan dari Dr. Genti. Ini, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi itu penting banget yang bisa saya sampaikan karena ini related dengan Woman Session. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, baru kemudian dengan orang lain. Ibaratkan teman-teman semua lagi ada di dalam pesawat, ingat pada saat terjadi emergensi di pesawat, kita dengan anak kita yang harus ditolong adalah kita terlebih dahulu, baru anak kecilnya kemudian diberikan oksigen. Ingat di masa ini, pikirkan apa yang harus kalian kerjakan untuk diri kalian, sehingga kalian juga bisa membantu seisi rumahnya untuk bisa lebih sehat lagi. Mungkin itu saja. Iya, thank you. Amin. Kita semua sehat selalu ya Dr. Genti ya. Banyak salam sehat dan sukses selalu menyertai kita semua. Terima kasih dokter.